Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriah. Saya mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Pekalongan semester 5. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai tokoh pewayangan yang mungkin belum familiar di telinga kita semua, yaitu Sang Hyang Antogo atau biasa disebut sebagai Togo. Nah, Togo ini dilahirkan oleh sepasang suami istri, yaitu Sang Hyang Tunggal dan Dewi Rekatawati. Nah, Togok ini dilahirkan dari sebutir telur. Nah, suatu ketika Sang Hyang Tunggal yang didampingi permaisurinya kemudian memanggil ketiga putranya, Sang Hyang Antogo, Sang Hyang Ismoyo, dan Sang Hyang Manikmoyo. Ayahnya bermaksud ingin menyerahkan tahta Suraloyo kepada salah satu putranya itu. Sebelumnya Sang Hyang Tunggal menceritakan perihal kelahiran mereka yang berasal dari kulit telur hingga tercipta menjadi sosok manusia dewa. Nah, Sang Hyang Antogo ini berasal dari kulit telur, Sang Hyang Ismoyo berasal dari putih telur, dan Sang Hyang Manikmoyo berasal dari kuning telur. Hal ini membuat Sang Hyang Tunggal belum dapat menentukan siapa di antara ketiga putranya itu yang berhak mewarisi tahta Kayangan Suraloyo. Maka Sang Hyang Tunggal mengaku tidak ada yang tercipta terlebih dahulu dari bagian lainnya karena menyatu dalam satu telur. Perkataan Antogo ini membuat Sang Hyang Ismoyo tidak terima karena dia juga sependapat dengan ayahandanya. Mereka berdua saling adu pukulan dan saling adu kekuatan. Namun keduanya tidak ada yang menang dan kalah. Kemudian ketika menginjak waktu ke-40 hari, Sang Hyang Tunggal memberikan suatu tantangan kepada kedua putranya tersebut. Tantangannya yaitu barang siapa bisa memakan kumur jamur dipo lalu bisa memuntahkannya kembali, maka dialah yang akan diakui sebagai saudara tertua dan dinobatkan sebagai pewaris seluruh kayangan di Suraloyo. Kejadian yang menimpanya itu, maka keduanya yaitu Sang Hyang Antogo dan Sang Hyang Ismoyo diturunkan ke bumi. Nah, Togok ini ditemani sahabatnya yang bernama Bilung. Di balik wajahnya yang buruk karena keserakahannya dahulu demi merebutkan kekuasaan kerajaan Kahyangan Suraloyo, Togok dihukum oleh Sang Hyang Tunggal untuk mengasuh para raksasa yang bersifat antagonis. Nah, dalam pewayangan, Togok muncul sebagai pengasuh Dasamuka atau Rahwono dalam cerita Ramayana. Meskipun Togok mengasuh para orang-orang yang mencerminkan Angkara Murka, tetapi sifatnya tetap pada pendiriannya kepada kebaikan. Togok hanya menasehati anak asuhnya bahwa suatu hal yang buruk tetaplah buruk dan itu tidak boleh diikuti ataupun dikerjakan. Tentang Togok tadi, kita bisa mengambil kesimpulan dan juga pelajarannya, bahwasanya sesuatu yang dilakukan dengan perilaku dan sikap yang serakah dan mengambil keputusan dengan tidak memikirkan apa yang akan menjadi dampaknya itu tidak baik karena memberikan efek yang kita dapatkan nantinya, seperti halnya Togok yang namun dari adanya cerita wayang Togok ini kita bisa mengambil banyak sekali pesan moralnya, sebab kita sebagai manusia harus selalu bersikap baik agar kebaikan juga mengalir kepada kita. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan dan saya ceritakan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.